Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Regi Pesiana dengan NIREM 0305190100, kelas AH2 dengan nomor 29, UAS Akuntansi Usaha Agribisnis. Di sini sudah tersedia 10 transaksi pada usaha kerupuk daun kelor. Kemudian nantinya akan dibuat jurnal umum, kemudian laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, langsung saja pembuatan jurnal umum pada transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari. Nah, di sini pemilik perusahaan kerupuk daun kelor, Bapak Surat, menginvestasikan uang tunai sebesar 10 juta. Nah, ini yaitu nama akunnya kas karena ada pemasukan. Nah, ini sebesar 10 juta. Kemudian pada kreditnya ini modal ini dikredit 10. Ini kurang 10 juta. Kemudian dikredit juga 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari pembelian secara tunai persediaan bahan baku kerupuk daun kelor senilai 4 juta. Pembelian persediaan bahan baku. Nah, berarti di sini persediaan barang. Oh, ini persediaan barang. Kemudian nanti kreditnya ada pada akun kas. Nah, ini sebesar 4 juta. Kasnya juga berkurang 4 juta. Selanjutnya transaksi ketiga ini tanggal 3 Januari 2020. Bapak Surat membayar uang sewa oven pengering untuk produksi 600.000 selama 1 tahun. Nah, ini berarti sewa dibayar di muka. Ini nanti kreditnya ini kas sebesar 600.000. Nah, ini kasnya juga berkurang 600.000. Kemudian transaksi keempat, 124, terjadi pada tanggal 13 Januari. Penjualan kerupuk daun kelor secara kredit kepada Bapak Pur senilai 1.500.000. Nah, berarti ini kan secara kredit. Berarti kita memiliki piutang usaha. Nah, ini piutang usaha sebesar 1.500.000. Kemudian piutang ini pendapatan usahanya akan kredit. Pendapatan usaha sebentar. Nah, ini dikredit 1.500.000. Kemudian ada HPP, harga pokok penjualan juga 1.500.000. Selanjutnya ada persediaan barang dagang. Ini di atas. Nah, ini dilebarkan dulu sebesar 1.500.000. Nah, ini sudah. Kemudian lanjut ke transaksi yang kelima, 2345 tanggal 14 Januari. Ini penjualan kerupuk daun kelor secara tunai kepada Bapak Wardi sejumlah 4 juta. Secara tunai berarti kas kita bertambah. Kemudian selanjutnya
pendapatan usaha berada di kredit. Nah, ini sebesar ini 4 juta. Kemudian pendapatan usahanya ini kredit juga 4 juta. Nah, selanjutnya transaksi ke-6 tanggal 18 Januari. Ini diterima pelunasan piutang pembelian kerupuk dari Bapak Pur transaksi 13 Januari ini senilai 1.500.000. Nah, berarti ini pelunasan, berarti ada uang yang masuk. Uang yang masuk berarti masuknya di kas sebesar 1.500.000. Kemudian piutangnya berada di kredit. Piutangnya ada di kredit sebesar 1.500.000. Nah, lanjut setelah 18 Januari, pada tanggal 19 Januari, perusahaan meminjam uang kepada Bu Siti sebesar 3.500.000 untuk membeli peralatan mixer. Pada tanggal 19 Januari, nah ini berarti kan ini hutang. Hutang berarti kas kita bertambah. Kasnya bertambah sebesar 3.500.000. Kemudian hutangnya berada di kredit. Hutang sebesar 3.500.000. Nah, lanjut setelah tanggal 19, pada tanggal 20, pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 300.000. Nah, keperluan pribadi berarti ini prive ya, prive sejumlah 300.000. Kemudian prive tentunya akan mengurangi kasnya ada di kredit 300.000. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari membayar beban gaji karyawan senilai 3 juta. 3 juta beban gaji ya, beban gaji ada di debit, kemudian yang di kredit ini akan mengurangi kas. Di debit 3 juta, kemudian di kas juga 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari, masih tanggal 28 Januari, nah ini Bapak Surat membayar listrik dan air sebesar 200.000. Listrik dan air berarti ini beban utilitas. Beban utilitasnya di debit, kemudian akan mengurangi kas. Nah, ini sebesar 200.000. Di kredit juga 200.000. Nah, sudah di sini kita akan total apakah balance atau tidak. Nah, di sini sama dengan sum buka kurung, kita blok kolom debit sampai sini. Nah, 3.100.000 sama dengan sum alhamdulillah balance. Nah, ini total jurnal umumnya sudah balance sebesar 30.100.000. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada prinsipnya ini pendapatan kemudian dikurangi beban usaha. Nah, di sini ditulis pendapatan usaha, kemudian ini pendapatan usaha. Nah, pendapatan usahanya ini tadi kita lihat. Nah, di sini yaitu sebesar 1.500.000, kemudian ini 4 juta. Sudah, berarti ini 4 juta ditambah 1.500.000. Ini sama dengan 4 juta ditambah 1.500.000. 5.500.000. Nah, kemudian kita lanjut ke beban
usaha. Di sini dirinci beban usaha apa saja. Nah, di sini ada sewa dibayar di muka. Berarti ini beban sewa. Beban sewanya sebesar 600.000. 600.000 ditulis di sini. Kemudian ada beban gaji 3 juta. Oh ya, ini tadi beban sewanya ini. Kemudian ada beban gaji. Beban gajinya ada 3 juta. Kemudian ada beban utilitas. Nah, ini tadi sama dengan ini beban utilitas. Nah, sini kita bottom border. Nah, di sini dijumlahkan. Nah, kemudian di sini ada laba usaha. Nah, ini kita sama dengan pendapatan kita kurangkan dengan total beban. Nah, diperoleh 1.700.000 laba usahanya. Selanjutnya menuju ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal di sini yaitu kita tuliskan modal awal. Modal awalnya tadi sebesar di sini 10 juta. Nah, di sini 10 juta. Kemudian ditulis selanjutnya laba usaha. Laba usahanya sebesar 1.700.000. Oh, kita sama dengan saja. Nah, ini di total. Kita total dulu antara modal dan laba. Ini dikasih garis bawah yang artinya kita jumlah. Kemudian tadi kan terdapat nilai prive. Nah, ini pada tanggal 20 Januari ini 300.000. Nah, kita kurangkan di sini prive-nya sebesar 300.000. Nah, prive-nya ini juga garis bawah. Nah, terus yang kita mencari modal akhir. Modal akhir di sini diperoleh dari ini tadi, modal awal ditambah laba usaha. Kemudian kita kurangkan dengan prive. Diperoleh 11.400.000 rupiah. Nah, ini sudah selesai dari pembuatan jurnal umum, kemudian laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Ini sudah balance. Cukup sekian yang dapat saya kerjakan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.